Segmen SUV compact berharga murah bakal semakin panas di tahun 2021 ini. Dimulai dari Kia Sonet, kemudian ada Nissan Magnite, dan sebentar lagi dua raksasa Jepang, Toyota dan Daihatsu bakal bersiap untuk meluncurkan mobil SUV compact murahnya. Apalagi kalau bukan Toyota Razor dan juga Daihatsu Rocky, yang ini sebenarnya udah pernah diluncurin di Jepang sejak tahun 2019 lalu, dan kita harus menunggu sampai 2 tahun untuk bisa dihadirkan di Indonesia. Untuk tahu prediksinya, bocoran-bocorannya, spesifikasi mesin, bahkan sampai harga jualnya, tonton terus video ini. Oke, jadi kedua mobil kembar ini udah terdaftar di situs Kemendagri, tepatnya di nilai jual kendaraan bermotor ya, NJKB. Nah, dari situ kita bisa tahu sejumlah bocoran-bocoran atau informasi-informasi penting yang nantinya bakal kita dapatkan setelah mobil ini diluncurin di Indonesia. Yang pertama, ada beberapa tipe yang ditawarkan. Untuk Toyota Razor, dia punya tipe 1.2G, itu ada transmisi manual dan juga CVT. Kemudian ada 1.0TG, ini juga sama manual dan CVT. Kemudian ada tipe S CVT, masih pakai mesin 1.0. Dan yang terakhir yang paling tinggi 1.0T S CVT TSS. Kita belum tahu apa maksud dari kode TSS ini. Mungkin nanti kalau misalnya udah diluncurin baru bisa kita temukan jawabannya apa ya. Kemudian untuk Daihatsu Rocky, dia ada tipe 1.2M, ini juga sama manual dan CVT. Kemudian ada 1.2X, sama juga manual dan CVT. Dan untuk tipe tertingginya 1.0TR, manual dan juga CVT. Nah, kemudian yang gak kalah menarik adalah soal mesinnya. Ternyata juga dari informasi yang ada di NJKB Kemendagri itu ada dua pilihan mesin untuk Toyota Razor dan juga Daihatsu Rocky. Jadi ini mesin juga sebenarnya menarik nih, karena sekali lagi dua pabrikan ini ya, Toyota dan Daihatsu, yang biasanya tuh selalu bermain konvensional, selalu bermain aman gitu ya, akhirnya berani ngeluarin mesin turbo. Jadi yang 1.0T itu diduga kuat itu adalah mesin turbo, sama seperti yang dipakai di Jepang gitu ya mesinnya. 990 sekian cc lah, 3 silinder gitu. Dan satu lagi pilihannya yang cc-nya lebih gede tapi non turbo, ini sebenarnya mesin yang sama Toyota Calya dan juga Daihatsu Sigra ya. Nah itu, tapi karena turbo jadi usungan tenaganya tuh lebih gede, itu asiknya. Makanya ini tuh jadi kayak apa ya, gue nganggapnya tuh emang akhirnya ya dua pabrikan ini mungkin karena tekanan pandemi dan lain-lain, penjualan sepi, mereka juga mau nggak mau harus lebih berani, harus lebih ngambil resiko untuk menarik minat pembeli terhadap produk-produknya. Apalagi persaingannya juga lumayan keras di segmen ini ya gitu. Jadi yang mesin 1000 cc nya ini punya kode 1KR VET. Nah ini punya tenaga 96 horsepower dan torsinya 140 Nm. Kecil-kecil cabai rawit man. Sementara yang 1200 cc nya ini 3 NRFA. Yes, ini sama kayak Calya dan Sigra, juga Agya dan Ayla, yang punya tenaga 86 horsepower dan torsinya 108 Nm. Memang agak sedikit di bawah baik tenaga juga torsi. Nah, dari dua pilihan mesin ini kayaknya juga nantinya bakal berpengaruh ke harga jual, yang lagi-lagi juga bisa kita intip dari situs Kemendagri itu. Jadi di sana ada harga nilai jual yang masih dasar lah ya, itu belum ditambahin sama perpajakan dan lain-lain. Hitungan kasar gua, kisarannya untuk Daihatsu Rocky pastinya selalu lebih murah, entah kenapa, daripada mobil Toyota, walaupun kembar ya. Itu kisaran harganya dimulai dari 170 sampai 220 jutaan. Sementara untuk yang Toyota Razor ini pastinya lebih mahal, itu dimulai dari 190 juta sampai yang termahal 260 jutaan. Lagi-lagi ini sebuah range harga yang menurut gua sangat menarik banget, apalagi ketika kita harus dibeberin atau dijembrengin sama kompetitor-kompetitornya kayak gitu ya. Asiknya lagi masih di soal harga gitu. Gue rasa juga ini bakal jadi suatu momen yang tepat, entah gue bilang ini keberuntungan atau apa ya. Jadi nanti konon
rencananya ini bakal diluncurin dalam beberapa bulan ke depan, atau kalau misalnya gue jadi Daihatsu atau Toyota, gue bakal menunggu setidaknya sampai bulan Maret atau April ya. Supaya apa? Supaya insentif PPNBM 0%-nya bisa langsung diberlakukan. Lo bayangin, harganya udah murah, mobil juga baru, speknya lumayan, udah gitu kena PPNBM 0%. Ini bakal gokil, bakal makin menggoda, dan akhirnya yang udah sempet beli Nissan Magnet dan juga Kia Sonet bakal gigit jari kali ya, yang dulu gitu ya. Itu dia. Itu bakal jadi satu momentum yang menurut gua cukup baik untuk Toyota dan Daihatsu ketika mulai memasarkan mobil ini, karena masih di bawah 1500 cc dan juga penggeraknya 4x2. Top abis sih, pas lah pokoknya ya. Begitu di launching udah dapat diskon, dapat PPNBM 0%, ya kan, itu benefit lebih buat konsumen sih harusnya. Nah, buat kalian yang udah nggak sabaran, sebenarnya udah bisa melakukan pemesanan. Mungkin bisa diklik-klik aja ke tenaga penjual yang kalian kenal, atau mungkin datang langsung ke dealer. Itu di situ bisa ada beberapa tenaga penjual yang mulai bergerilya ya, nawarin itu lu kasih booking fee sekitar 5-10 juta. Nantinya ketika mobil ini udah di launching, lo bakal dapat prioritas pertama. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bisa gua tarik kesimpulan, ini jelas potensinya sangat besar. Dia punya positioning yang ada di bawah dari Terios dan juga Rush yang dianggap udah value for money, dan ini pasti bakal lebih value for money lagi karena dari sisi mesin, dari sisi fitur ya, gue bilang yang Reza ya, gue bilang tadi sempat lupa, itu juga konon bakal ditambahin fitur Toyota Active Sense. Jadi ada radar yang bisa mendeteksi objek di depan, yang juga bisa mengintervensi rem kalau misalnya kira-kira ada potensi membahayakan. Ini fitur safety yang menurut gue advance seperti yang di Jepang. Ini katanya juga bakal dimasukin gitu. Nah, jadi dari beberapa usungan itu, sementara kalau misalnya soal tampilan itu sih selera sih ya gitu ya. Silakan aja kalian mau suka atau enggak. Tapi gue rasa sih dari segi harga, dari segi fitur dan spesifikasi ini sangat-sangat menarik, dan tentunya pasti bakal bikin panas segmen SUV compact. Sekian aja dulu karena mobilnya juga belum di launching. Nanti mungkin pas di launching kita bakal bahas lebih dalam, tapi kira-kira sebagai gambarannya, bocorannya juga udah menurut gua ya valid ya, karena udah ada terdaftar di NJKB situs Kemendagri. Oke, sekian aja, gua pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Segmen SUV compact berharga murah bakal semakin panas di tahun 2021 ini. Mulai dari Kia Sonet, kemudian ada Nissan Magnite, dan sebentar lagi dua raksasa Jepang, Toyota dan Daihatsu